Shalom adik-adik, selamat pagi. Kita berjumpa lagi di hari Minggu ini. Kita bersyukur karena Tuhan masih memberi kita nafas kehidupan. Kita boleh beristirahat sepanjang malam dan pagi hari ini kita boleh bangun dengan tubuh sehat dan tubuh diberkati. Ya, puji Tuhan, kita sudah memuji-muji Tuhan. Kita sudah bersyukur kepada Tuhan. Sungguh Tuhan luar biasa di dalam kehidupan kita ya adik-adik. Nah, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sekalipun adik-adik tidak bisa bertemu di gereja, tetapi kita masih bisa mengikuti ibadah walaupun secara online. Ya, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan karena kami masih diberi nafas kehidupan dan Tuhan masih beri kesempatan kepada kami untuk beribadah. Bahkan kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus, tolong kami supaya kami mengerti setiap kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang senantiasa memelihara kami, yang menjaga kami, dan sampai saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami mau dengar firman Tuhan. Engkau tolong kami supaya adik-adik yang ada di rumah boleh duduk manis dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Ya, puji Tuhan adik-adik. Kita sudah melewati beberapa bulan ini ya. Kita tidak bisa beribadah di gereja, tetapi kita masih bisa beribadah walaupun secara online. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk nafas kehidupan yang Tuhan beri. Nah adik-adik, Tante mau tanya, apakah adik-adik pernah merasakan takut? Nah, semua pernah merasa takut ya. Tante juga pernah merasa takut. Ada yang takut gelap, ada yang takut binatang. Nah, macam-macam ya. Nah, kita akan belajar juga murid-murid Tuhan Yesus pernah merasakan takut. Dan kita akan belajar juga bagaimana kita bisa mengatasi rasa takut itu. Ya, semua orang pasti mengalami takut, mengalami apa yang dinamakan rasa takut. Nah, kita baca dulu firman Tuhan ya. Firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-8. Kita akan lihat ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-27. Semua sudah menyediakan Alkitabnya yang ada di rumah ya. Yang sudah bisa membaca, sediakan Alkitab dan kita akan membaca bersama-sama. Kita baca sama-sama ya adik-adik, sekalipun adik-adik ada di rumah, kita baca sama-sama. Yaitu perikopnya tentang angin ribut diredahkan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Nah, ini pengalaman murid-murid Tuhan Yesus saat mereka naik ke dalam perahu dan mereka ada di danau ya. Mereka tiba-tiba itu angin datang sehingga mereka dikatakan ketakutan. Kira-kira adik-adik, apa yang membuat mereka takut ya? Kira-kira
Kenapa mereka merasa takut? Mereka ada di perahu dan hanya angin, mereka takut. Nah, benar ya, adik-adik bilang bahwa mereka takut tenggelam. Kalau tenggelam pasti mereka takut juga apa? Mati. Ya, tidak ada yang dapat menolong. Tapi di sana ada Tuhan Yesus. Ya, di sana ada Tuhan Yesus. Ya, mereka ketakutan. Aduh, ini kita binasa. Aduh, ini kita akan tenggelam. Ya, mereka udah teriak-teriak. Tapi Tuhan Yesus tenang-tenang saja. Ya, Tuhan Yesus tidur malahan dikatakan. Adik-adik, mereka datang kepada Tuhan Yesus dan mereka bilang, Tuhan, tolong, kita binasa. Mereka datang kepada Tuhan dan mereka berteriak minta tolong kepada Tuhan. Dan Tuhan bilang, hai, kenapa kamu takut? Kamu kurang percaya? Tetapi waktu itu, waktu Tuhan Yesus berdiri, Tuhan Yesus dikatakan di dalam ayat yang ke-26, di sini dikatakan, Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus. Yesus bangun. Lalu dia mengatakan, ya, dia menghardik, dikatakan, menghardik angin danau itu. Maka danau itu menjadi teduh. Dikatakan, hei, angin teduhlah, danau teduhlah. Ya, Yesus hanya berkata, Yesus memerintahkan biar angin itu berhenti. Dan luar biasa, ya, saat itu juga dikatakan danau itu menjadi teduh sekali. Yang tadinya ada angin ribut, yang tadinya mereka sudah ketakutan, tetapi dengan perkataan Tuhan Yesus, maka angin itu menjadi teduh, danau itu menjadi teduh. Luar biasa. Tuhan berkuasa memerintahkan angin ribut untuk berhenti. Nah, adik-adik, apa pelajaran yang kita bisa dapatkan melalui cerita pengalaman dari Tuhan Yesus ini dan murid-muridnya? Ya, di saat kita merasa takut, di saat kita lagi galau, ya, ada solusinya. Yang pertama, kita datang kepada Tuhan Yesus, ya. Kita datang kepada Tuhan Yesus. Datang, ya, kita dengan rendah hati datang kepada Tuhan Yesus, lalu berseru kepada Tuhan Yesus. Terus yang kedua, harus percaya bahwa Yesus sanggup melakukan segala perkara. Kita harus percaya karena di sini murid-murid Tuhan Yesus ditegur. Ya, ditegur oleh Tuhan Yesus, murid-muridnya ditegur oleh Tuhan Yesus. Hai, kenapa kamu kurang percaya? Jadi kita diminta oleh Tuhan untuk percaya, jangan kurang, ya, harus penuh percaya, jangan ragu-ragu, ya, nggak boleh ragu-ragu kalau percaya kepada Tuhan Yesus. Kita harus penuh, sepenuhnya, sepenuh hati, segenap jiwa kita percaya kepada Tuhan. Adik-adik, ya, walaupun mungkin kita masih kecil, ya, tetapi kita harus belajar bergantung, berharap kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sanggup, ya. Angin saja reda, angin taat kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan berkuasa. Nah, ada satu cerita nih, Tante mau cerita, ya. Ada satu anak kecil nih. Anak kecil ini diajar oleh mamanya untuk berdoa. Setiap kali mau makan, dia berdoa, Tuhan berkati makanan ini. Dia berdoa. Nah, dia hanya bisa berdoa makan. Nah, anak kecil ini tinggal di kampung ceritanya, ya. Terus satu waktu mamanya, karena dia sudah ya sekitar 8 tahunan lah seperti itu. Dan kalau di kampung kan itu suka disuruh pergi ke kebun. Nah, saat itu dia disuruh oleh mamanya untuk bawa makanan kepada papanya di kebun. Ya, kebetulan dekat, ya, dekat rumah dengan rumahnya. Jadi anak ini bawa gitu, ya. Nah, kalau di kampung itu ada binatang-binatang seperti sapi, ada kuda gitu, ya.
Nah, saat dia sedang berjalan, terus dia lihat itu ada sapi yang terlepas dari ikatannya dan sedang menuju kepada dia yang akan menanduk dia. Lalu dia ingat mamanya sering ajarkan untuk dia berdoa, ya minta tolong kepada Tuhan. Tapi saat itu dia hanya bisa berdoa makan. Lalu dia bertelut karena dia sudah takut. Dia bertelut, dia berlutut, ya dia bilang begini, dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan berkati makanan ini. Lalu tiba-tiba sapi itu pergi. Ya kita lihat ya, walaupun mungkin salah ya ini anak ini berdoa ya tidak sesuai dengan kebutuhannya, tapi Tuhan melihat bahwa dia percaya bahwa Tuhan sanggup menolong. Tuhan tahu bahwa dia mau minta tolong supaya hindarkan dari sapi ini. Nah, adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan mau juga apapun yang kita mau kerjakan atau apapun yang kita hadapi, mari kita belajar untuk datang kepada Tuhan Yesus. Kita minta pertolongan Tuhan. Nah, adik-adik juga saat ini kan sedang belajar, yang sudah sekolah belajar online. Aduh, kadang-kadang mungkin repot, kadang-kadang mungkin tidak mengerti. Berdoa, minta pertolongan Tuhan. Kita berseru kepada Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus pasti akan menolong kita. Tuhan Yesus bukan hanya sanggup meredakan angin yang ribut, angin yang keras. Tuhan Yesus bukan hanya berkuasa untuk meredakan perkara-perkara yang dahsyat yang seperti angin ribut, tapi Tuhan juga memberikan kita kepintaran. Tuhan juga memberikan kita hikmat. Tuhan yang akan menolong. Sebab itu adik-adik, mari belajar mengandalkan Tuhan. Kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengasihi adik-adik. Tuhan Yesus sangat sayang adik-adik. Walaupun kita nggak bisa lihat Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus sering memeluk kita. Ya, Tuhan Yesus yang memelihara kita. Tuhan Yesus yang melindungi kita. Tuhan Yesus yang menjaga kita. Pokoknya Tuhan Yesus dah segala-galanya bagi kita ya adik-adik. Nah, adik-adik harus belajar percaya sekalipun kita tidak bisa melihat, tetapi kita mau belajar percaya ya, karena jangan sampai seperti murid-murid Tuhan Yesus ditegur karena kurang percaya. Nah, adik-adik kita harus percaya kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus kan menuntun engkau juga sudah punya masa depan di dalam Tuhan Yesus. Tuhan sudah sediakan masa depan yang penuh harapan. Adik-adik tetap setia kepada Tuhan, tetap berdoa, andalkan Tuhan selalu, andalkan Tuhan selalu. Doakan mama papa, doakan semuanya ya. Tuhan mendengarkan kita. Tuhan sangat sayang kepada kita, dan Tuhan sangat memperhatikan kita. Hari ini kita belajar, apapun yang kita hadapi, datang kepada Tuhan Yesus dan percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, dan kita lihat apa yang akan Tuhan lakukan. Mujizat-mujizat akan Tuhan nyatakan kepada kita. Adik-adik, apapun mulai saat ini, apapun yang kita mau kerjakan, apapun yang kita hadapi, kita mau mengandalkan Tuhan Yesus. Ya, mulai saat ini ya kita kerjakan, tetap mengandalkan Tuhan. Berdoa dulu apapun yang akan kita kerjakan. Ya, sampai di sini firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan, meneguhkan kita, dan Tuhan memberkati. Kita berdoa bersama-sama, semua ambil sikap berdoa, hormat kepada Tuhan, lipat tanganmu, dan kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami bersyukur kepadamu. Kalau saat ini kami boleh belajar firman Tuhan, biarlah firman Tuhan ini boleh menguatkan, meneguhkan adik-adik yang ada di rumah. Tuhan memberkati. Biarlah adik-adik yang ada di rumah diberikan kekuatan, diberi kesehatan, dijaga, dilindungi dari segala virus, kuman, penyakit apapun, dari orang-orang jahat. Kami tolak, patahkan, hancurkan hanya di dalam nama Yesus Kristus. Dan Tuhan yang memberikan perlindungan. Dan Tuhan saat mereka menghadapi pelajaran-pelajaran, biarlah Tuhan beri mereka kemampuan, kekuatan. Berkati orang tua dari
daripada adik-adik yang ada di rumah. Berkati saudara-saudaranya, berkati kami semua. Kami percaya kepadamu Tuhan, Engkau yang melindungi kami. Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom adik-adik, selamat berhari Minggu, Tuhan memberkati.